saya sudah dilempar ke jalanan. Sebelum itu saya mengalami penganiayaan yang luar biasa dari orang yang saya anggap keluarga saya. Saya dipukul, saya dijambak, saya dihantam, saya diseret. Intinya saya sudah nggak merasa menjadi manusia saat itu. Saya dilempar ke jalanan hanya dengan membawa kayak baju di badan, hanya baju tidur. Uang saya, perhiasan saya, baju kuliah saya, buku kuliah saya, satu pun tidak bisa saya selamatkan. Akhirnya saya terlempar ke jalan, saya numpang tidur di rumah teman saya. Besoknya saya menjadi seorang pembantu rumah tangga. Kenapa saya jadi pembantu rumah? Saya butuh tempat untuk tinggal. Setelah itu saya sempat ingin mengakhiri hidup saya. Saya minum racun dan saya sadar sudah di UGD Rumah Sakit Sanglah. Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, nama Siti Sapura, perempuan kelahiran Pulau Serangan, Denpasar, sudah tidak asing lagi di jagat peradilan. Perempuan ini dikenal sebagai sosok tangguh yang banyak memperjuangkan dan membela kaum perempuan nan tertindas atau anak-anak yang teraniaya. Masih lekat dalam ingatan ketika wanita yang akrab dipanggil Ipung ini menghadapi teror, ancaman, atau gertakan ketika sedang berjuang membela perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan. Salah satunya ketika ia menangani kasus meninggalnya bocah Angelin yang begitu menggegerkan hingga ramai dibahas di dunia internasional, di mana bocah ini meninggal dunia pada Mei 2015, dan saat itu Ipung berjibaku sampai menghadapi berbagai serangan termasuk yang tidak kasat mata, namun tetap membuatnya tidak mau mundur sejengkal pun dari kasus ini. Atas dedikasinya dan totalitasnya memperjuangkan perempuan dan anak-anak, Ipung baru saja mendapatkan penghargaan dari IPMI Bali dalam rangka Hari Kartini sebagai pengakuan dan apresiasinya terhadap sepak terjangnya sebagai aktivis perempuan dan anak. Jika mencermati konsistensi Ipung yang selama ini tiada kenal letih berjuang demi anak dan perempuan, apa sebenarnya yang melatari pilihan hidupnya ini? Bagaimanakah masa kecil yang dilakoni sehingga kini muncul sosok tangguh setegar karang seperti Siti Sapura atau Ipung ini? Simak pengakuan Ipung hanya kepada Lenterai TV. Saya mengapa memilih menjadi seorang pengacara sekarang? Waktu saya masih kecil, itu kelas 1, kelas SD lah, sekitar kelas 2, kelas 3 SD. Saya sering menonton, dulu masih zamannya TVRI ya, masih hitam putih, saya tonton. Ada sebuah film sandiwara kayak gitu, itu pemerannya adalah Mutiara Sani. Dia berperan sebagai seorang pembela, dulu namanya Pembela. Saya melihat seorang perempuan cantik, tegas memakai baju toga seorang pembela. Nah, saat itu kenapa saya terinspirasi dengan dia? Pembela ini membela seorang perempuan yang membunuh seorang laki-laki karena terancam mau diperkosa.
Nah, sedangkan saat itu perempuan itu langsung dipenjara, ditahan karena dia menghilangkan nyawa seseorang. Nah, waktu itu saya juga menonton dengan seksama. Dia tidak mau dibela oleh siapapun, tapi saya melihat figurnya si Mutiara Sani sebagai seorang pembela itu mendekatin si pelaku pembunuh ini karena terancam diperkosa dengan hati, ingin mengajak dia berbicara, bercerita, kenapa kamu membunuh. Itu yang membuat saya terinspirasi. Saya berpikir begini, enak sekali jadi seorang pembela. Kita bisa membela perempuan-perempuan yang dijolimi, itu pikiran saya. Karena saya melihat dari masih kecil, saya sangat banyak melihat perempuan-perempuan yang menjadi korban-korban kekerasan dari orang-orang, maaf tanda petik, laki-laki. Mengapa saya sampai mendapat image bahwa saya ini cenderung lebih suka membela perempuan dan anak yang notabene nggak ada uangnya. Latar belakang saya, jujur saya katakan, saya seorang perempuan dilahirkan di sebuah desa kecil yang saya anggap saya tidak bahagia, dalam artian tanda petik ya, perhatian, kasih sayang. Bahkan jujur saya katakan, sampai sekarang saya tidak tahu siapa ibu kandung saya. Saya diasuh oleh dua orang tua yang saya anggap orang tua saya, nyatanya tidak. Jadi saya masih SD, saya sudah bergelut dengan laut. Sebelum sekolah saya harus bekerja, kadang saya terlambat. Pulang sekolah saya harus bekerja lagi ke laut. Malam saya ke laut lagi sampai jam 1 sampai jam 3. Meningkat saya tamat SD, saya tidak boleh sekolah. Jangan sampai sarjana, sekolah SMP aja nggak boleh, SMA juga nggak boleh. Tapi saya menuntut saya harus sekolah sampai saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Dan kenapa saya berjuang begini? Pada saat saya masih gadis, saya belum tamat sarjana hukum S1, saya sudah dilempar ke jalanan. Sebelum itu saya mengalami penganiayaan yang luar biasa dari orang yang saya anggap keluarga saya. Saya dipukul, saya dijambak, saya dihantam, saya diseret. Intinya saya sudah nggak merasa menjadi manusia saat itu. Saya dilempar ke jalanan hanya dengan memakai baju di badan, hanya baju tidur. Uang saya, perhiasan saya, baju kuliah saya, buku kuliah saya, satu pun tidak bisa saya selamatkan. Akhirnya saya terlempar ke jalan, saya numpang tidur di rumah teman saya. Besoknya saya menjadi seorang pembantu rumah tangga. Kenapa saya jadi pembantu rumah? Saya butuh tempat untuk tinggal. Setelah itu saya sempat ingin mengakhiri hidup saya. Saya minum racun dan saya sadar sudah di UGD Rumah Sakit Sanglah. Mungkin kalau normal saya sudah meninggal. Tapi karena Tuhan tidak membiarkan saya mati, saya berontak, saya marah sama Tuhan. Saya bilang, kenapa kau biarkan aku hidup? Saya tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Jangankan teman, keluarga yang saya nggak keluarga saya udah nggak punya. Tetapi saya percaya, saya ini adalah umatmu yang kau ciptakan untuk lahir ke dunia. Tapi saya menuntut itu sekarang. Kalau kau adalah ciptaan orang yang kau ciptakan saya ke dunia, maka bertanggung jawablah atas itu dan buktikan kepada manusia bahwa saya adalah ciptaanmu, bahwa saya adalah umatmu, dan berikan saya petunjuk aku harus menjalankan apa di sini. Nah, itu adalah motivasi saya yang kedua. Kenapa saya berbuat harus melindungi perempuan, melindungi anak-anak dan mengadvokasi mereka. Saya berpikir ke masa lalu saya, jangan sampai ada orang mengalami nasib seperti saya. Semua perempuan harus merdeka secara pribadi. Semua perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia yang lainnya. Baik dia tuh anak kandung, baik dia tuh anak angkat, baik dia tuh anak yang dibuang sama orang tuanya dan ada orang yang mengasuhnya. Jangan pernah bedakan dia karena dia adalah manusia. Berjadikanlah dia manusia, jangan jadikan dia seperti anak binatang. Itulah yang membuat saya, kenapa saya ingin menyelamatkan anak-anak, terutama perempuan-perempuan. Jangan pernah hina mereka hanya karena mereka tuh bodoh, hanya karena mereka tuh miskin, karena mereka tidak bisa bersekolah dengan tinggi. Jangan pernah hina mereka. Itulah yang memacu saya
Saya sering mau bilang sama orang, perempuan itu harus sekolah tinggi, perempuan itu harus pintar, perempuan itu harus bekerja. Untuk apa? Supaya dia punya uang, supaya dia bisa membela dirinya dan bisa membela perempuan-perempuan yang lain. Demikian pemirsa, tayangan True Story kali ini untuk mengenal lebih dekat tentang sosok Siti Sapura. Bersyukur masih ada manusia yang bernurani, sehingga perempuan dan anak Indonesia ada yang membentengi. Semangat Mbak Ipung, semoga selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yang Maha Esa. Dan terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa pada tayangan Lenterai TV selanjutnya.